Sangat akan berbagi informasi atau membagi ilmu pembahasan mengenai manajemen keuangan. Untuk pembahasan teori materinya ada dua, yaitu tentang nilai waktu terhadap uang dan jenis-jenis modal kerja. Kita masuk pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan diri dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk perkenalan diri awal, saya akan memperkenalkan diri. Saya Vera Effendi, di sebelah kanan saya ada Fahri Faiz, di sebelah kiri saya ada Hafsul Zulfa. Saya akan mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu nilai waktu. Nilai waktu terhadap uang adalah nilai uang dari beberapa waktu yang berbeda, yakni nilai uang di masa yang akan datang dan nilai uang di masa saat ini. Ada beberapa konsep dalam nilai waktu terhadap uang. Yang pertama, nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang yaitu di mana kita akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba di masa yang akan datang dengan berinvestasi saat ini. Yang kedua yaitu nilai sekarang. Nilai uang dari suatu penerimaan yang akan kita terima pada masa yang akan mendatang dengan faktor penentu nilai bunga atau diskon. Yang ketiga, nilai yang akan datang anuitas. Anuitas adalah nilai uang dari pembayaran dalam jumlah tetap untuk jangka waktu tertentu dengan dipengaruhi oleh nilai bunga atau diskonto. Yang keempat, ada nilai sekarang anuitas. Nilai sekarang anuitas yaitu nilai uang yang akan kita terima pada saat ini juga atau pembayaran saat ini, atau disebut juga dengan pembayaran kontan. Tahunan untuk akumulasi yaitu sejumlah uang di masa yang akan datang, nilai uang yang harus dibayarkan per tahun untuk sebuah nilai tertentu pada suatu akhir periode tertentu. Dan yang terakhir, menentukan suku bunga. Metode untuk menentukan tingkat suku bunga dari pinjaman yang kita lakukan ataupun tabungan yang kita miliki. Lanjutkan pembahasan materi mengenai pengertian modal kerja. Untuk pengertian modal sendiri yaitu kumpulan dana awal yang berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk suatu pekerjaan atau perusahaan. Untuk pengertian modal kerja sendiri yaitu adalah sekumpulan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli bahan baku, membayar utang, atau membayar para gaji karyawan. Untuk konsep modal kerja sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu modal kerja kuantitatif, yaitu menitik beratkan kepada penanaman saham yang perputaran waktunya itu kurang dari 1 tahun. Tapi untuk modal kerja kualitatif itu tidak semuanya menggunakan aktiva lancar, tetapi dia mempertimbangkan kewajiban yang harus dibayar terlebih dahulu seperti hutang. Untuk modal kerja yang ketiga yaitu fungsional, dia menitik beratkan kepada fungsional dana yang akan diterima secara langsung atau current income. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Salah satunya adalah menurut para ahli, salah satunya menurut A.W. Tyler, jenis modal kerja itu ada 2 jenis. Pertama, jenis modal kerja permanen dan jenis modal kerja variabel. Jenis modal kerja permanen itu adalah modal kerja yang selalu ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan modal kerja permanen itu sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, modal kerja premier dan modal kerja normal. Modal kerja premier itu adalah menjamin perusahaan agar tetap berinovasi atau beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal. Itu modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksinya normal. Yang jenis kedua adalah modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan maupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Dan modal kerja variabel itu tersendiri dibagi jadi 3. Pertama, modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman itu seperti menjelang hari raya. Misalnya perusahaan biskuit, produksi akan meningkat menjelang hari raya karena pesanan yang meningkat. Yang kedua adalah modal kerja siklis. Adalah modal kerja yang dipengaruhi oleh perekonomian yang tidak teratur.
Contohnya bisa naik turunnya sebuah perekonomian. Ketiga adalah modal kerja darurat, yaitu ketika sebuah perusahaan sedang pilot, dia akan mencari investor atau perusahaan lain untuk bekerja sama agar produksi dan operasional di perusahaan tersebut bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Ya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Dan kebijakan itu tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kebijakan konservatif, adalah merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Contohnya seperti saham tanah atau emas. Yang kedua itu kebijakan moderat. Itu perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut. Nah, yang ketiga itu kebijakan agresif. Apabila pada kebijakan konservatif, perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan, sehingga margin of safety-nya sangat bagus. Akan tetapi tentunya akan mengakibatkan tingkat profitabilitasnya menjadi sangat rendah. Sebaliknya, dengan kebijakan agresif, maka sebagian kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Contohnya seperti perusahaan sepeda motor yang kalah bersaing dengan saingannya, entah dari desain atau mesin, menjadi kalah saing dan penjualannya sangat kecil. Nah, ya, sekian dari saya, terima kasih. Sekian materi pembahasan dari kami. Jika ada kritik dan sarannya, silakan kirim komentar di bawah ini. Terima kasih buat yang sudah like, menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebelum Ini kayaknya sore dah. Ada uang. Adalah di mana nilai uang. Baik, saya akan mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu nilai uang terhadap waktu. diulangin lagi. Nilai anutas sekarang di mana ya, pembayaran bukan di mana. Jenis-jenis modal kerja. Menurut WA, jenis-jenis kerja. Aduh deh. Ya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Menurut ahli, salah satunya WAAW. Ya, saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Salah satunya dari para ahli. Menurut para ahli itu ya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja. Salah satunya adalah menurut para ahli, salah satunya menurut A.W. Tyler. Yang kedua adalah jenis modal variabel. Dan Terima kasih. Oke. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau